Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Denis sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dan beserta nama-nama kelompok yang sudah dijabarkan dalam video. Materi yang akan dibawakan hari ini adalah satu, yaitu penciptaan nilai pada tahap input, penciptaan nilai pada tahap proses, penciptaan nilai pada tahap output, analisis unit lingkungan khusus perusahaan, analisis lingkungan umum perusahaan. Penciptaan nilai pada tahap input. Pengelolaan keberlanjutan di Lonsum dipimpin oleh Presiden Direktur yang menyampaikan informasi terkini kepada direksi terkait inisiatif manajemen keberlanjutan. Pencapaian terhadap topik-topik ESG utama, pelibatan pemangku kepentingan dan respon kami terhadap isu-isu yang muncul. Para pemimpin senior tim sustainability di Jakarta secara rutin melaporkan secara internal di tingkat direksi Lonsum mengenai masalah-masalah seperti keselamatan dan efisiensi proses, investasi terhadap masyarakat, dan sertifikasi rantai pasok. Indikator kinerja utama didiskusikan, perubahan arahan ditetapkan sesuai kebutuhan, dan seringkali melalui konsultasi dengan eksekutif lain dari grup SIMP. Kami mengevaluasi kinerja kami untuk topik material dengan mengukur kemajuan menuju target. Sasaran untuk topik material tertentu adalah bagian dari sertifikasi ISPO untuk perkebunan dan pabrik dan program pemerintah Indonesia untuk penilaian peringkat kinerja perusahaan atau proper sebagai inisiatif pelaporan lingkungan, yaitu 1. Tata kelola dan integritas, 2. Hak atas tanah, 3. Keterlibatan petani dan mata pencarian. Evaluasi pendekatan kami bergantung pada tahap proses. Kualitas produk seiring berevolusinya definisi dan cakupan resiko keberlanjutan, Lonsum telah merespon secara proaktif. Kami juga mencatat bahwa masyarakat Indonesia makin meningkat kesadaran lingkungannya. Pasar domestik merupakan pasar yang signifikan bagi kami dan masyarakat Indonesia memahami pentingnya peran sektor kelapa sawit bagi perekonomian nasional. Kami sepenuhnya menyadari akan pentingnya menyediakan produk berkualitas dan aman yang dapat meyakinkan konsumen serta membuktikan 2 PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Dari tahun ke tahun, kami berhasil meraih kemajuan positif di bidang kinerja keberlanjutan, serta juga beberapa tantangan yang dikelola oleh jajaran tim yang tanpa henti berkomitmen merealisasikan kebijakan minyak sawit berkelanjutan. Lonsum merupakan salah satu pemain terdepan dalam produksi benih bibit kelapa sawit berkualitas tinggi di Indonesia. Lonsum mengoperasikan 11 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas pengolahan mencapai 2.295.000 ton TBS per tahun, 4 pabrik di Sumatera Utara, 6 di Sumatera Selatan, dan 1 di Kalimantan Timur. Berapa besar biaya? Area perkebunan karet Lonsum tersebar di daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Total seluas 222 hektar telah ditanami kembali sepanjang tahun 2014, dan di akhir tahun total area perkebunan mencapai seluas 17.288 hektar. Selain komoditas kelapa sawit dan karet, Lonsum juga mengelola seluas 2.283 hektar area perkebunan kakao di Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Fasilitas penelitian dan pengembangan Lonsum di Bahlias, Sumatera Utara atau Sumbio menjual ke pihak eksternal dengan harga patokan sebesar $50 per benih bibit. Keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan.
PT Lonsum memiliki keunggulan yaitu mengutamakan benih bibit unggul kelapa sawit yang nantinya akan diolah berkelanjutan. Lonsum selalu memakai benih yang berkualitas dan tentunya tetap aman di lingkungan. Selanjutnya adalah tahap output, di mana kelapa sawit menjadi komoditas utama perseroan, diikuti dengan karet, kakao, dan teh. Lonsum juga dikenal sebagai produsen benih bibit kelapa sawit yang berkualitas. Bisnis ini kini telah menjadi bagian penting bagi pertumbuhan perseroan. Perseroan mengelola lebih dari 112.000 hektar area perkebunan yang terdiri dari perkebunan inti dan perkebunan plasma di Sumatera. Pabrik kelapa sawit di Sumatera memiliki total kapasitas pengolahan tandan buah segar, hampir mencapai 2,3 juta ton per tahun. Lonsum juga mengoperasikan beberapa fasilitas pengolahan karet, kakao, teh, dan produksi minyak sawit lestari. Lonsum kini menjadi bagian dari grup Indofood Agri. Pada tahun 2010, Indo Agri melakukan divestasi 8% kepemilikannya di Lonsum, di mana 3,1% dijual ke SIMP. Selanjutnya, pasokan yang lebih baik untuk keberlanjutan dan kualitas manajemen, audit, dan evaluasi pemasok. Lingkup dari pedoman kami meliputi area perkebunan kami, 12 pabrik dan seluruh pemasok TBS pihak ketiga. Di tahun 2018, kami telah melaksanakan sebanyak 74 kunjungan lokakarya dan audit di 100% pabrik kami dan perkebunan pemasoknya dengan fokus pada agronomi, praktik, operasional yang bertanggung jawab, efisiensi operasional. Basis protokol audit pemasok kami meliputi persyaratan sertifikasi relevan sesuai dengan standar audit praktik yang baik, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat. Memasuki tahun 2020, kami sedang menyempurnakan proses audit kami serta menyiapkan data tentang singkat kepatuhan pemasok pada pedoman untuk evaluasi target di waktu tersebut. Sampai semua pemasok Lonsum harus memenuhi persyaratan hukum dan komersial, tim pembelian kami memperlakukan semua pemasok secara setara dalam segi harga, kualitas, dan kapasitas. Profil tenaga kerja. Pada tahun 2018, Lonsum memperkerjakan 15.303 orang dalam posisi tetap penuh waktu dan 3.846 orang pada kontrak jangka pendek di Indonesia. Kami juga memperkerjakan 12.560 karyawan kontrak musiman. 95% dari karyawan kami berbasis di lapangan dan fasilitas produksi kami. Sisanya terdiri dari staf manajemen dan eksekutif berbasis di kantor pusat dan kantor regional kami. Lebih dari 86% karyawan kami berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Sisanya di Jawa dan Sulawesi. 20% dari tenaga kerja kami adalah wanita. Selanjutnya ada lingkungan umum PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Faktor eksternalnya yang meliputi yang pertama ada kekuatan ekonomi, yang kedua ada kekuatan sosial, yang ketiga ada kekuatan politik, yang keempat ada kekuatan teknologi, dan yang kelima ada kekuatan kompetitif. Yang pertama ada kekuatan ekonomi. PT London Sumatera ini aktif terlibat dalam berbagai program kemitraan untuk mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan dari para petani plasma, pemasok kecil, petani, dan mitra-mitra usaha lainnya. Yang kedua ada kekuatan budaya, di mana nilai-nilai inti budaya organisasi pada PT Lonsum ini yang pertama ada kreatif, kontribusi positif, perbaikan, disiplin, kejujuran, bertanggung jawab, dan peduli sesama. Yang ketiga ada kekuatan teknologi, di mana pada PT Lonsum ini memiliki fasilitas riset yang sangat canggih untuk analisa tanah, jaringan tanaman, pupuk, minyak kelapa sawit, dan lateks, serta fasilitas di bidang kultur jaringan, genetika, bioteknologi, dan sitologi. Yang keempat ada kekuatan politik. Kekuatan politik pada PT Lonsum ini terdiri dari kepentingan-kepentingan tertentu dari politik yang ikut mempengaruhi opini masyarakat terkait persoalan persengketaan lahan. Yang kelima ada kekuatan kompetitif, di mana PT Lonsum ini banyak memberi fokus pada 3 target, yaitu sumber daya fungsional, kapabilitas teknologi, dan kapabilitas organisasi untuk menunjang persaingan antar perusahaan.